Orang mukmin yang hakiki, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mana di dalam sholatnya itu khusyuk, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan mereka itu terhadap hal-hal yang tidak ada gunanya dihindari. Hal-hal yang mubah itu dikurangi, walladzina hum, atau yang mubah diniati agar menjadi perkara yang sunnah. Tidurnya diniati ibadah, makannya diniati ibadah. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan terhadap zakat mereka itu menunaikan. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan terhadap farjinya mereka itu menjaga. Illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau kepada amatnya, fa innahum ghairu malumin, maka tidak apa-apa, tidak dilarang. Ini secara terlintas seakan-akan yang harus menjaga ini mukmin laki-laki, yang harus menjaga farjinya. Ya ini kan enggak, baik mukmin maupun mukminah harus menjaga sholatnya agar khusyuk, menjaga dari hal-hal yang tidak ada gunanya untuk dihindarinya, menghindari hal-hal yang tidak ada gunanya, menjaga zakatnya dengan cara menunaikannya, menjaga farjinya. Karena yang sering terkait farji ini adalah laki-laki ini. Kemudian kalau mulut itu adalah wanita. Begitu di beberapa redaksi para ulama. Man waqahu, siapa Allah yang menjaganya mulutnya dan menjaga farjinya, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, para ibu ingkang saestu-estu kawula hormati, pada sore menjelang berbuka puasa ini, saya dan panjenengan semua akan bersama-sama ngaji kitab karyanya Al-Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad. Minggu yang lalu terkait dengan takwa, pada sore menjelang berbuka ini kita akan mengaji bersama-sama terkait dengan sholat. Semoga bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo sareng-sareng kita niat nawaina at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadata wan-naf'a wal-intifa'a ibtigha'a mardhatillah. Kemudian niat i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa'lamu lan ngertiya sapa sira kabeh ma'asyiral ikhwan, he para kanca, faqahanallahu wa iyyakum fid din, mugi minterake na ing kita sapa Allahu Allah wa iyyakum lan ing panjenengan sedaya fidini ing dalam urusan agama, wa alhamana rusdana wa a'adana min syarri anfusina, lan mugi ngreksa sapa Allah na ing kita min syarri anfusina, saking olone nafsu kita. Wahai sahabat-sahabat, saudara seiman, saudara seislam, semoga Allah memintarkan kita semua di dalam urusan agama. Ketahuilah anna sholata, dawuhipun Al-Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad, anna sholata ing sak temene salat iku imaduddini, tiange agama. Salat itu tiang agama. Wa ajallu mabanil islamil khamsi, lan agunge pondasine Islam kang ana 5 ba'da syahadataini, ing dalem sakwise kalih kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat.
Sholat itu tiang agama dan sholat itu pondasi utamanya Islam kita. Setelah kita membaca kalimat syahadatain, maka ini harus kita tidak boleh lengah untuk selalu mengingatkan anak cucu kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Semoga kita semua anak cucu kita termasuk orang-orang yang muqimis shalah. Amin ya rabbal alamin. Wa mahalluha utawi panggonane salat, kedudukane salat minad dini saking agama iku mahallur ra'si kaya kedudukane sirah minal jasadi saking jasad. Kedudukan salat pada agama ini seperti kedudukan kepala pada anggota tubuh. Fakama annahu mangko oleh sak temene perkara sak temene kelakuan la hayata ora iso urip liman keduwe wong larok sakang ora duweni sirah sapa kang ora anduweni sirah lahu keduwe man fakadzalika mangko iku kaya mengkono la hayata liman larok salah la dina mangko ora ana agama liman keduwe wong la sholata kang ora salat lahu keduwe tiyang kala wau. Maka sebagaimana bahwasanya tidak ada kehidupan, tidak bisa hidup kalau orang tidak punya kepala. Kalau orang terpotong kakinya mungkin masih bisa hidup. Kalau orang terpotong tangannya mungkin masih bisa hidup. Kalau orang terpotong jarinya mungkin masih bisa hidup. Terlukai maka mungkin masih bisa hidup. Tetapi kalau sudah terpotong lehernya maka akan mati. Seakan-akan roh itu memang tempatnya di leher, seakan-akan seperti itu. Artinya di sini kedudukannya sholat itu seperti kedudukan kepala pada jasad. Kedudukan sholat di dalam agama ini. Maka tidak ada agama juga bagi orang yang enggak sholat. Jangan meremehkan sholat. Semoga kita sampai akhir hayat kita dijadikan Allah orang-orang yang menjaga sholatnya. Anak-anak cucu kita harus selalu kita perhatikan sholatnya sudah 5 waktu ataukah belum. Sholat isya atau ketiduran, sholat subuh atau nanti kesiangan bangunnya, itu harus kita perhatikan. Dan selain kita perhatikan bersama, kita selalu mendoakan. Karena doa itu sangat penting sekali. Ja'alana kadzalika kaya mengkono warada tumaka fil akhbari ing dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu sebagaimana yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana mugi dadosakena ing kita sapa Allahu Allah wa iyyakum lan panjenengan sedaya minal muhafizina setengah saking wong kang ngrekso ala sholati ing atase salat al muqimina laha kang jumenengake laha maring salat al khashiina kang khusyuk fiha ing dalam salat ad-daimina alaiha kang langgeng alaiha ing atase salat fabidzalika mongko kelawan mengkono mau amara merintahno sapa Allah ibadahu ing kawulane Allah al mukminina kang padha mukmin kabeh fi kitabihi ing dalam kitab Allah dalam Al-Qur'an wa bihi lan kelawan qala wau wasafa nyifati sapa Allahum ing al-mukminin faqala mangko dawuh sapa Allah azza min qail hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Semoga Allah menjadikan kita semua, anak cucu kita semua, orang-orang yang kita cintai, semoga termasuk orang-orang yang al-muhafizina 'ala shalah, al-muqimina lis-shalah, al-khashi'ina fiha, ad-daimina 'alaiha. Sebagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas shalawati, jagalah salat di sini. Fasholawatu mongko utai salat jamak daripada salawat. Ya hiya as-shalawat iku al-maktubatul khamsu, salat kang ana 5. Napa mawon niku az-zuhru nggih menika zuhur, wal asru lan asar, wal maghribu lan maghrib, wal isya'u lan isya', was subahu lan subuh.
Fatilka mengko utawi mengkono-mengkono mau hiya sholawat allati la yasau ahadan minal muslimina tarku syai'in minha fi halin minal ahwali ma dama yaqilu walau balagha bihil ajzu wal maradu ila aqsa ghayatihi. Salat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim, setiap mukmin dalam keadaan bagaimanapun selama masih berakal, selama mboten majnun, selama mboten gendeng wajib sholat. Gak iso ngadeg lungguh, gak iso lungguh tidur dengan miring, gak iso terlentang, selama masih punya akal wajib berkewajiban sholat. Sampai misalnya najis kabeh ape diwudoni wis kangelan kena najis kabeh tetap sholat hormat waktu selama akalnya masih ada, kecuali kalau sudah tidak punya akal diangkat akalnya. Kemudian dauhnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, saya ringkas beliau kemudian mengambil surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 9. Qala dawuh sapa Allah taala maha luhur sapa Allah, qad aflaha teman-teman bejo, sungguh beruntung sapa al mukminuna wong-wong kang mukmin. Sungguh orang mukmin itu akan beruntung. Alhamdulillah kita semua mukmin. Semoga kita hidup dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan iman, dibangkitkan dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Siapa orang mukmin itu? Orang mukmin yang hakiki, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mana di dalam sholatnya itu khusyuk. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan mereka itu terhadap hal-hal yang tidak ada gunanya dihindari. Hal-hal yang mubah itu dikurangi. Walladzina hum, atau yang mubah diniati agar menjadi perkara yang sunnah. Tidurnya diniati ibadah, makannya diniati ibadah. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan terhadap zakat mereka itu menunaikan. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan terhadap farjinya mereka itu menjaga. Illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau kepada amatnya. Fa innahum ghairu malumin, maka tidak apa-apa, tidak dilarang. Ini secara terlintas seakan-akan yang harus menjaga ini mukmin laki-laki, yang harus menjaga farjinya. Ya ini yang enggak, baik mukmin maupun mukminah harus menjaga sholatnya agar khusyuk, menjaga dari hal-hal yang tidak ada gunanya untuk dihindarinya, menghindari hal-hal yang tidak ada gunanya, menjaga zakatnya dengan cara menunaikannya, menjaga farjinya. Karena yang sering terkait farji ini adalah laki-laki ini. Kemudian kalau mulut itu adalah wanita. Begitu di beberapa redaksi para ulama. Man waqahu, siapa Allah yang menjaganya mulutnya dan menjaga farjinya, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Kecuali kepada istrinya, maka itu boleh. Istri-istrinya, istri itu maksimal 4, dan istri itu tidak boleh lebih dari 4. Dan menikah 4 itu bukanlah sebuah perintah, tetapi menikah 4 itu sebuah kebolehan, sekedar mubah, tergantung kondisi dan pelakunya. Adapun syaratnya adalah adil. Ketika tidak bisa adil, maka kelak akan menemui Allah dalam keadaan tersayek-sayek, akan dalam keadaan tersisih-sisih jalannya. Kemudian juga tidak boleh mengatasnamakan nikahnya ingin mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nikahnya baginda Rasulullah tidak atas hawa nafsu. Kalau bahkan setingkat orang-orang yang baik pun itu masih terbesik hawa nafsu, sedangkan Rasulullah nikahnya sama sekali tidak karena hawa nafsu,
Baginda Rasul menikah dengan Sayyidah Khadijah itu monogami, menikah hanya dengan Sayyidah Khadijah sampai wafatnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah wafat ketika itu baginda Rasul sudah sepuh, sudah usia 50 tahun lebih, kurang lebih 52 tahun. Diperintahkan untuk menikah dengan istri-istri beliau dengan atas dasar perintah Allah, tidak sama sekali atas dasar hawa nafsunya. Maka tuduhan dari orientalis sangatlah terbantahkan. Jikalau apa yang dituduhkan oleh orientalis itu benar, maka di saat mudanya tentunya baginda Rasul memilih orang yang masih perawan ya. Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah tidak karena tidak karena nuruti hawa nafsu, tidak, tapi karena apa? Mulianya baginda Rasul, mulianya Sayyidah Khadijah dari sisi akhlak, dari sisi sifat, dari sisi semuanya yang ada pada baginda Rasul dan ada pada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhuma. Dan boleh juga kepada amat. Amat itu bukan budak. Amat itu budak. Amat itu bukan pembantu. Budak itu apa? Budak itu karena ada peperangan, kemudian ada yang ditawan. Maka yang ditawan itu tergantung kebijakan dari pemimpin. Apakah qatl, dibunuh, ataukah ditebus, ataukah ditawan. Ditawan dijadikan budak. Beda dengan pembantu ya. Maka ketika baca tafsirnya Syahrur misalkan, ulama kontemporer dari Suriah yang tafsirnya ini sangat bertolak belakang dengan pendapat-pendapat ulama-ulama, maka tidak bisa dipakai. Yang dimaksud aiman adalah amat, yaitu budak-budak. Famani betagho, maka barang siapa yang mencari wara'a dzalika, selain daripada itu, maka farjinya kalau gunakan selain untuk istri dan amatnya, faulaika humul adun, maka mereka itu tergolong orang-orang yang melampaui batas. Orang mukmin lagi tandanya walladzina hum li amanatihim wa ahdim raun, yang mana terhadap amanahnya, terhadap janjinya mereka itu menjaga. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan terhadap salatnya itu mereka jaga. Yang pertama khasyi'un, khusyuk salatnya dan juga salatnya dijaga. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Shallu kama raaitumuni usolli." Ini nasihat bagi pribadi saya sendiri, khususnya para bapak, para ibu kang saestu-estu kawula hormati. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Shallu salata sapa sira kabeh kama raaitumuni, kaya oleh ningali sapa sira kabeh ni ing ingsun, usolli salat sapa ingsun. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Fal musolli, mongko utawi wong kang salat, alal ittiba'i ing atase mengikuti, wal iqtida'i lan manut bi Rasulillahi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi ing dalam salate, alal wajhi ing atase cara alladzina qalathu kang wis nukilhu ing cara kala wau sapa ulamaul ummati, ulamae iki umat minas salafi wal khalafi radhiyallahu anhum, huwa utawi tiyang kala wau iku al musolli al ma'dudu, wong kang salat kang den anggep, kang den itung indawahi ing dalem mungguhe Allah, minal mukimina setengah saking wong kang jumenengake lis salati maring salat, wal muhafizina lan wong kang jaga alaiha ing atase salat. Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad ingin menuturkan bahwa salat itu harus mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Maka orang yang salat dengan meniru salatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa meniru sebagaimana yang telah dinukil, yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita dari salaf dan khalaf yang ada di kitab-kitab ulama kita.
maka orang itu orang yang sholatnya dianggap, dihitung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa inna li sholati nuli sak temene iku tetep kedue sholat apa suratan zahiratan, surah sing zahir, wa haqiqatan batinatan lan haqiqah kang batin. La kamala kang ora bisa sempurna li sholati kedue sholat, wala tamamalan ora bisa sempurna laha kedue sholat illa bi iqamatihima kejaba kelawan jumenengake surah zahirah wa haqiqah batinah jami'an hale sekabehane. Kemudian di dalam sholat itu ada surah zahirahnya, ada haqiqah batinahnya. Yang mana surah zahirah dan haqiqah batinah ini harus dikerjakan dua-duanya, didirikan dua-duanya. Tanpa didirikan dua-duanya maka sholatnya tidak sempurna. Apa itu surah zahirah? Fa amma suratuha mengko utawi surah sholat az-zahiratu kang zahir, az-zahirati kang zahir, maka surah zahirahnya sholat fahiya mongko iku utawi surah zahirah salat iku al-qiyamu ngadeg, wal qiraatu lan maca Fatihah, wa ruku'u lan ruku', was sujudu lan sujud, wa nahwu dzalika lan sekarine mengkono-mengkono mau, lan sepadane mengkono-mengkono mau min wadhaifi sholati saking lampahan-lampahan salat az-zahirati kang bangsa zahir. Wa amma haqiqatuha anapun utawi haqiqate salat al-batinah kang batin famitul khusyuk mongko iku kaya khusyuke ati, wa huzurul qalbi lan kaya huzure ati, wa kamal ikhlas lan kaya sempurnane ikhlas, wa tadabburi lan angen-angen tadabbur ma'anil Quran, wa tafahhumu li ma'anil qiraati lan memahami makna-makna qiraatul Quran, wa tasbih lan memahami maknane tasbih, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono mau min wadhaifis sholati saking lampan-lampan salat al-batinati kang batin. Adapun surah zahirnya salat itu ya seperti berdiri bagi yang mampu, membaca Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, duduk, tahiyat dan lain sebagainya. Sedangkan hakikat batinahnya yaitu khusyuknya, hadirnya hatinya, sempurnanya ikhlasnya, mentadabburi maknanya, makna baik itu bacaan Fatihah maupun bacaan zikirnya, tasbihnya. Fadzahiru sholati mongko utawi zahire salat iku hadzul badani bagiane badan, wal jawarihi lan anggota tubuh. Wa batinus sholati sedangkan batine salat iku hadzul qalbi bagiane ati, wasirri lan sir. Maka zahirnya salat ini bagian badan, bagian zahir, sedangkan batinnya salat bagian hati dan sir. Qala dawuh sapa al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali rahimahullahu taala, masalul ladzi utawi umpamane wong yuqimu kang jumenengake sapa wong surata sholati ing surai salat az-zahirati kang zahir, wa yaghfalu lan lalai sapa tiyang kala wau an haqiqatiha saking haqiqate salat al-batinati kang batin iku kamasalil ladzi yahdi limalikin azimin wasifatan maitatan la ruhalaha. Contoh orang yang mendirikan sholatnya dengan hanya surah zahirahnya saja dan lalai terhadap hakikah batinahnya dan lalai terhadap hakikah batinahnya, dia sudah berdiri rukun dan fardunya sholat dilakukan tetapi hatinya tidak khusyuk, tidak hadir. Dawuhnya Al-Imam Al-Ghazali itu seperti orang yang menghadiahkan kepada raja seekor binatang yang masih utuh tetapi sudah busuk, sudah tidak punya ruh karena tidak ada huzur hatinya, tidak ada khusyuk di dalam sholatnya. Ini nasihat buat saya pribadi khususnya dan kepada panjenengan semua. Wa masalul ladzi yuqassiru fi iqamati zahiris shalah,
kamatsalil ladzi yahdi ilal maliki wa sifatan maqtu'atal atrafi mafqu'atal ainaini fahuwa walladzi qablahu muta'arridhani minal maliki bihadiyatihi malil iqabi wan nakali. Sedangkan orang yang teledor terhadap zahirnya salat, teledor terhadap zahirnya salat, tidak baca Fatihah misalkan, maka itu seperti orang yang menghadiahkan kepada raja seekor binatang yang sudah terpotong anggota tubuhnya, sudah mafku atal aina ini, matanya itu PC, matanya hilang, kakinya itu sudah tidak ada. Maka orang yang pertama yang teledor rohnya maupun yang kedua yang teledor zahirnya, maka ini muta'arridhani, ini akan memposisikan dirinya sebab memberikan hadiah kepada raja tersebut lil iqabi, maring hukuman, malah mendapatkan hukuman karena apa? Listihanatihima, krana ngremehne tiang kalih kala wau bil hurmati kelawan kemuliaane raja, wastighfafihima lan oleh ngremehne tiang kalih kala wau bihaqil maliki kelawan hae raja. Summa qala, banjur dawuh sapa Imam Ghazali, fa anta mongko utawi sira iku tuhdi awe hadiah sapa sira salataka ing salat sira ila rabbika maring pangeran sira, fa iyyaka mongko wedya sapa sira antuh dia ing yen to paring hadiah sapa sira ha ing salat sira bihadhihi sifati kelawan iki sifat, kelawan model kaya mengkene, fatastaujibul uqubata, mongko banjur nyebabake kena hukuman, kena siksa. Wa minal muhafadzati, lan iku setengah saking jaga ala sholati ing atase salat, wal iqamati laha kamalut taharati utawi sempurnane suci, wal ihtiyatu fiha lan ati-ati ing dalam sesuci, fil badani ing dalam badan, wasaubilan pakaian, wal makani lan panggonan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, at-tahuru utawi sesuci iku miftahus sholati, kuncine salat. Lah kuncine nek dereng angsal mboten bakal isok mlebu nang nggone panggonan kala wau. Kuncine salat itu sesuci, maka sesuci harus dijaga. Termasuk apa? Sesuci itu menjaga sucinya badan, sucinya baju, sucinya pakaian, sucinya tempat, tanpa menimbulkan was-was, wa isbahul wudhu'i, dan termasuk juga jaga sholat, jaga sesuci, termasuk jaga sholat yaitu menjaga sesuci, termasuk jaga sesuci yaitu menjaga sucinya badan, menjaga sucinya baju, menjaga sucinya tempat, juga menyempurnakan wudhu. Lah menyempurnakan wudhu itu apa? Taslisuhu, ngaping teluni wudhu, artinya ngaping teluni niku basuh wajah wis sempurna, dibasuh malih ping pisan malih, ditambah malih ping pisan, terusipun ping 3. Ngusap tangan pun sempurna, ngusap malih ping pisan, ngusap malih ping pisan, terusipun ping 3. Ngoten niku min ghairi waswasatin, tanpa waswas, tapi tidak boleh waswas. Wala israfin, lan ora oleh berlebihan di dalam menggunakan air. Fa innal waswasata, mongko sak temene waswas fit taharati ing dalam sesuci, was sholati lan salat iku min amali syaitani, saking amali syaiton, saking prilakune syaiton. Yulabisu kang ganggu sapa syaiton biha kelawan waswas alaman ing atase wong, ola kang siti apa ilmuhu ilmune wong, wa dhaufalan lemah apa akluhu akale wong. Qala dawuh sapa ba'du salafi, sebagian ulama salaf, al waswasatu utawi waswas iku min jahlin, sebab butuh bisunnati kelawan sunnah, au khobalin utawa sebab khobal lemah fil akli ing dalam akale. Ateges sejak zaman Nabi para sahabat iku mboten wonten waswas niku nggih.
Maka was-was itu bisa jadi disebabkan tidak tahu sunnahnya pada zaman Rasul dan pada zaman sahabat-sahabat Nabi. Maka tidak boleh was-was, harus dihilangkan, wajib menghilangkan was-was. Wa madhabus salafi fit taharati huwal madhab al-mahmud wa fi jami'il asya, ngantos akhir. Kemudian termasuk njogo salat nggih menika selain njogo kesucian, nyempurnakake wudu, juga tajdidul wudu'i, nganyar-nganyari wudu likulli sholatin ing dalam saben-saben salat. Minas sunnati iku setengah saking sunnah. Kemudian termasuk lagi tajdid wudu, masih suci, kok sudah masuk azan, masuk waktu salat, sudah terdengar azan, kemudian wudu lagi padahal masih suci. Nah, itu termasuk tajdidul wudu, itu perkara yang bagus, mahmud. Wadawamu lan termasuk ngreksa salat iku ngelanggengno alal wudu'i ing atase wudu. Wadawamu utawi ngelanggengno alal wudu'i ing atase wudu mutlaqon hale mutlak iku mahbubun den demeni, den senengi. Wa fihi lan iku ing dalem ad-dawam alal wudu manafi'u utawi kemanfaatan kathiratun kang akeh. Sampean jenengan kula, mohon maaf panjenengan sedaya, kula kok saged nglanggengno wudu, batal wudu, itu manfaatnya luar biasa. Di dalamnya terdapat manafik katsirah, merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqat waradat teman-teman tumeka apa al ahaditsu pirang-pirang hadis al as-sahihatu kang sahih. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya man utawi sapane wong tawadzu'a iku wudu sapa wong fa ahsana banjur bagusake sapa wong al wudu'a ing wudu'e dibagusi, tegese napa nggih nyempurnakno wudu'e nek saged ngantos isbaghul wudu, takhlis wudu tanpa waswas. Kharajat mongko metu apa jami'u khotoyahu, sekabehane dosa-dosane tiyang kala wau, ateges dosa-dosa terkait hakullah. Kalau hakul adami nggih terkait dengan anak Adam harus minta maaf. Kalau sulit untuk minta maaf, doa, ya Allah semoga hatinya orang yang telah aku zalimi, baik dengan aku sengaja ataupun aku tidak sengaja, Engkau gerakkan untuk memaafkan ya Allah. Jenengan sedekah diniati ini untuk orang-orang yang aku zalimi, entah aku sengaja ataupun aku tidak sengaja ya Allah, gerakkanlah hati mereka untuk memaafkan aku ya Allah. Wadakhala lan melebu sapa tiyang kala wau di sepura rontok dosa-dosane min adzaihi saking anggota-anggotane. Wadakhala lan melebu sapa tiyang kala wau fis sholati ing dalam salat nakiyan hale keadaan bersih minal dunubi saking dosa. Kirang 3 menit kula lanjutake. Wa minal muhafadzati lan setengah saking njogo ala sholati ing atase salat, termasuk njogo salat al mubadaratu biha fi awwali mawaqitiha, salat ing dalam awal waktu. Nah, ini belajar bareng-bareng, khususnya saya pribadi saling mengingatkan. Wa fi dzalika lan iku ing dalam mengkono-mengkono salat awal waktu, agi-agi salat awal waktu fadlun utawi ganjaran azimun kang agung. Wa huwa utawi salat awal waktu iku dalilun tondo ala mahabbatillahi ing atase demene Allah, ing atase demen Allah, wa alal musara'ati fi mardhatihi wa mahabbihi. Salat tepat waktu itu menunjukkan mahabbahnya kepada Allah. Dipanggil langsung marak, berarti menunjukkan cinta kepada orang yang memanggilnya, dan juga menunjukkan musara'ah fi mardhatihi, menunjukkan bakal mendapatkan ridhonya orang yang manggil juga. Kemudian saya singkat-singkat yang terakhir ini karena sudah tinggal 1 menit. Termasuk daripada muhafadzah ala shalah yaitu husnul khusyuk, bagusnya khusyuk, wa huzurul qalb. Sampun telas. Dalam tasih 4 menit. Oh nggih. Termasuk napa jaga salat nggih menika niki sekali lagi mengingatkan kagem kula piyambak, mugi-mugi kanthi maos sareng-sareng kitabipun Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad saged meningkat salat kita,
saged meningkat takwa kita dumateng Allah benjang dikumpulake bareng-bareng malih dateng surganipun Allah saged bersanding kalih baginda Rasul di sepuro dosa-dosa kita sedaya ditutup aib-aib kita sedaya termasuk muhafadzah ala shalah husnul khusyu'i nggih menika baguse khusyuk wa huzurul qalbi lan hadire ati wa tadabburul qiraati lan tadabbur qiraae wa fahmu ma'aniha lan mahami artine waosan-waosan wastisyarul khuzu' wa tawadhu ing dalem ngersani Allah indar ruku' ing dalem nalikane ruku' wasujud wa amtilaul qalbi lan penuhe ati bi ta'zimillah kelawan ngagungake Allah wa taqdisihi lan nyucikake Allah wa tasbih lan tasbih wa mujanabatil afkar lan ngedoi pikiran-pikiran wal khawatir lan kerentek-kerentek ad-dunyawiyati kang bangsa duniawi wal i'rad lan berpaling menjauhi an hadithin nafsi saking lintasan hati terkait lintasan-lintasan duniawi karena sesungguhnya fa inna shalah maka sesungguhnya salat ma'al ghaflati serta lali wa adamil khusyuk lan ora ana khusyuk wal huzur ora ana huzur la hasila iku ora berhasil wala naf'alan ora ana manfaate fiha ing dalem salate qala Hasan Al-Basri dawuh kullu salatin utawi saben-saben salat la yahdzuru kang ora hadir fiha ing dalem salate apa al-qalbu atine ora hadir ing dalem salate faya mongko utawi salate ilal ukubati maring siksane pangeran iku asraul luweh cepet ateges napa malah luweh deket dengan siksanya Allah ini tapi tidak boleh kalau gitu saya tidak usah sholat itu salah pemahaman itu adalah salah yang benar wajib sholat itu kalau enggak sholat dosanya malah tumpuk-tumpuk wajib sholat dan berusaha untuk khusyuk semaksimalnya ada beberapa kisah ini sampai habis waktunya satu kisah ini saya contohkan kisahnya para salafuna as-sholih bahwasanya anna ahadahum sak temene salafuna as-sholih kana ono yaqau alaihi at-tayru tumiba alaihi ing atase al-musolli apa at-tayru burung zaman riyen niku pas salat dipelencoki burung wa huwa qaimun fi shalah dan beliau itu dalam keadaan salat au sajid utawa sujud yahsabu annahu haitun burung itu menganggapnya orang tersebut adalah dinding karena apa saking antenge enggak obah salate khusyuke wa tuli qiyamihi lan saking dawane ngadeke lan dawane sujute sampai anggite burung iku dinding tembok padahal iku tiyang salat wasaqatat ada satu kisah lagi lan runtuh riyen tenggane Basrah runtuh fi jami'il Basrah ing dalem masjid Basrah di masjid Basrah itu pernah masjidnya itu runtuh bangunannya ustuanah in za'aja li sukutiha ahlus suq dan masjid Jami' Basrah itu di dekatnya pasar maka orang-orang yang ada di pasar itu sama ribut in za'aja sama bingung ribut semua wa kana ba'duhum yusalli fil masjid dan ada sebagian dari orang yang sholat di masjid tidak merasakan runtuhnya dinding tersebut. Contoh lagi yang sering dicontohkan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau imami dalam keadaan sholat subuh Abu Lu'lu' dari belakang kol maju ke depan. Itu kalau orang zaman sekarang ya sudah kelihatan langsung dicekel ya. Tapi kalau dulu sholatnya itu masa tingkat kekhusyuannya sampai ke depan sampai bisa membunuh Sayyidina Umar. Enggak ada yang tahu. Semoga sholat kita bisa minal khosyiin termasuk orang-orang yang sholat al khosyiin fi sholatihim amin ya rabbal alamin. Semoga sholat kita diterima. Ini ngaji yang sedikit ini semoga ada manfaatnya bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi panjenengan semua serta anak cucu kita semua. Semoga kita semua
tergolong Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anna fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon ridhamu dan surgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari murkamu dan dari api nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.